Biasanya, orang-orang hanya mengenal dua kepribadian, yakni ekstrovert dan introvert saja. Padahal, ada juga loh kepribadian gabungan dari ekstrovert dan introvert, yang dikenal dengan nama ambivert. Kepribadian ambivert kerap kali dikatakan sebagai campuran dari ekstrovert dan introvert. Akan tetapi, benarkah demikian? Lantas, seperti apa ciri-ciri dari orang yang memiliki kepribadian jenis ini? Video kali ini, saya hanya membacakan sebuah artikel dari Gramedia Blog yang ditulis oleh Sevilla Noval. Kalian bisa cek artikelnya di Gramedia Blog. Tapi kalau kalian malas baca, akan aku bacakan buat kalian. Sebelum lanjut, bantu subscribe channel ini agar terus berkembang dan share video ini ke teman-temanmu. Manusia inspirasi, kau memberi arti, tidak kenal lelah mengejar mimpi. Apa itu kepribadian ambivert? Istilah dari kepribadian ekstrovert dan introvert pertama kali dicetuskan pada tahun 1900-an oleh psikiater yang berasal dari Swiss, yakni Carl G. Jung. Ia mengatakan bahwa seseorang yang memiliki kepribadian introvert cenderung lebih suka menyendiri, sedangkan seseorang yang memiliki kepribadian ekstrovert cenderung lebih suka bersosialisasi dengan orang lain atau dapat dikatakan easygoing. Setelah membaca keterangan pada poin sebelumnya, kira-kira mana kepribadian yang kamu miliki? Ternyata, ada orang yang memiliki pendapat atau berpikiran bahwa dirinya bukanlah seorang ekstrovert maupun introvert. Apabila kamu memiliki pemikiran yang sama, bisa jadi kamu merupakan seorang ambivert. Pengertian ambivert yakni sebuah kepribadian yang dapat mengarah pada ekstrovert maupun introvert, tergantung pada situasi yang sedang dihadapi. Seseorang yang memiliki kepribadian ambivert pada umumnya akan mudah berbaur layaknya seorang ekstrovert, tetapi juga senang untuk menyendiri dan ada fase di mana ia tidak mau berbicara banyak seperti introvert. Ciri-ciri seorang ambivert. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tidak semua orang bisa dikategorikan sebagai ekstrovert ataupun introvert. Di antara kedua kepribadian tersebut, terselip satu kepribadian, yakni ambivert. Banyak yang beranggapan bahwa seorang yang ambivert merupakan orang dengan kepribadian yang pelin-pelan. Sebenarnya, apabila diperhatikan ciri-cirinya dengan lebih lanjut, tidaklah demikian. Berikut ini merupakan tanda-tanda yang umum ditunjukkan oleh seorang ambivert. Pertama, dapat bersosialisasi sekaligus penyendiri. Salah satu tanda dari kepribadian ambivert ialah pandai dalam bersosialisasi, tetapi juga suka menyendiri pada situasi tertentu. Mereka bisa dengan luas berkomunikasi dengan orang-orang yang berada di sekelilingnya, tetapi juga suka menyendiri pada waktu-waktu tertentu apabila memang diperlukan. Kedua, pendengar sekaligus pembicara yang baik. Senang membicarakan mengenai berbagai hal, biasanya menjadi ciri khas dari seorang yang memiliki karakter ekstrovert. Sebaliknya, seorang yang memiliki karakter introvert umumnya cenderung lebih pendiam, meskipun introvert sebenarnya sangat berbeda dengan seorang pemalu. Lantas, seperti apa orang yang memiliki kepribadian ambivert? Nah, orang yang memiliki kepribadian ambivert ternyata bisa saja menjadi pendengar sekaligus sebagai pembicara yang baik. Apabila dirinya memang perlu untuk mengemukakan pendapat, ia tak akan malu untuk mengutarakannya. Di lain sisi, ia juga dapat menjadi pendengar yang baik apabila memang berada di situasi yang sesuai. Ketiga, punya empati yang tinggi. Satu lagi ciri dari kepribadian ambivert yang perlu kamu ketahui, yaitu rasa empati yang cukup tinggi. Empati sendiri berarti memahami apa yang dirasakan oleh orang lain, melihat dari sudut pandang orang tersebut, sekaligus dapat membayangkan dirinya berada di posisi orang lain. Orang yang memiliki rasa empati yang tinggi, pada umumnya peduli dan pandai memahami perasaan orang lain. Rasa empati yang tinggi juga dapat membuat mereka menjadi pendengar yang baik. Maka dari itu, orang yang memiliki kepribadian ambivert umumnya kerap dijadikan sebagai tempat untuk menuangkan keluh kesah bagi orang di sekitarnya.
Mengetahui kepribadian ini bisa sangat membantu kamu untuk mengenali kepribadian diri sendiri. Ini juga bisa membantu mengembangkan diri untuk menjadi orang yang lebih fleksibel, karena pada dasarnya kepribadian itu bisa berubah. Selain itu, kamu juga dapat mengenali lebih dalam jika memiliki pasangan yang ambivert, maupun anggota keluarga dengan kepribadian ini. Kelebihan seorang ambivert. Orang yang mempunyai karakter ambivert memiliki posisi di tengah-tengah, yaitu di antara ekstrovert dan introvert. Maka dari itu, mereka memiliki sifat yang unik dan bisa mengambil keuntungan dari kedua kepribadian tersebut untuk diterapkan pada situasi tertentu. Ini dia beberapa kelebihan yang dimiliki oleh seorang ambivert. Pertama, memiliki hubungan yang lebih sehat dan stabil. Salah satu keuntungan dari seorang yang memiliki karakter ambivert ialah mereka mempunyai hubungan yang lebih stabil, baik itu di lingkup pertemanan maupun pasangan mereka. Hal tersebut dikarenakan mereka bisa menjadi pendengar sekaligus bersosialisasi dengan baik di khalayak umum. Selain itu, orang yang memiliki karakter ambivert lebih fleksibel serta stabil secara emosional, sehingga ketika menghadapi sebuah masalah dalam hubungan, mereka bisa dijadikan sebagai penengah. Kedua, mempunyai sistem manajemen yang baik. Keuntungan selanjutnya pada seseorang yang memiliki karakter ambivert adalah mempunyai kemampuan manajemen yang baik. Sebenarnya, baik ekstrovert maupun introvert sama-sama bisa menjadi atasan yang baik, tetapi dengan cara yang pasti berbeda. Artinya, keduanya akan mempunyai gaya dan hasil yang berbeda bergantung pada seperti apa kepribadian mereka saat sedang bekerja bersama karyawan. Hal ini dibuktikan melalui hasil sebuah studi yang dilakukan oleh Harvard Business Review yang meneliti tipe atasan mana yang lebih baik, atasan dengan karakter introvert atau karakter ekstrovert. Pada atasan yang memiliki kepribadian ekstrovert, keuntungan perusahaan akan cenderung tinggi saat mereka memimpin karyawan yang pasif. Artinya, atasan dengan model seperti ini lebih senang memberikan instruksi dan mengarahkan. Di sisi lain, ketika atasan ekstrovert bekerja sama dengan karyawan yang bersikap aktif, keuntungan perusahaan menurun karena pekerja tersebut lebih senang bekerja dengan metodenya masing-masing. Oleh karena itu, pekerja yang aktif biasanya akan lebih bisa berkembang ketika mempunyai atasan yang berkarakter introvert. Atasan dengan karakter introvert pada umumnya akan lebih senang mendengarkan serta membantu karyawannya untuk mengenal serta memahami potensi mereka. Apabila kamu mempunyai atasan dengan karakter ambivert, biasanya mereka akan mampu untuk mengeluarkan sifat ekstrovert serta introvertnya berdasarkan dengan kebutuhan karyawannya. Apakah mereka akan mengeluarkan sisi pendengar atau menjadi pengarah yang baik, itu tergantung menyesuaikan pada kepribadian karyawan mereka sendiri. Ketiga, dapat membaca situasi yang dihadapi dengan baik. Pada tahun 2013 lalu, terdapat sebuah penelitian yang melakukan pengamatan mengenai hubungan antara kepribadian ekstrovert dengan bakat dalam marketing. Banyak orang yang mempercayai ketika menyangkut perihal menawarkan barang, orang ekstrovert akan cenderung ahli dalam bidang ini. Meski demikian, kenyataannya ambivert justru lebih ahli. Hal tersebut dikarenakan ambivert bisa berbicara dengan baik, sekaligus menjadi pendengar yang baik pula. Maka dari itu, saat dikaitkan dengan bidang marketing, ambivert lebih mampu mendengarkan apa yang diinginkan oleh pelanggan tanpa tampak terlalu bersemangat. Lantas, apa kekurangan dari ambivert? Orang dengan kepribadian ambivert memiliki kekurangan sebagai berikut. Meski ambivert merupakan sosok yang cenderung fleksibel, tetapi kepribadiannya ini dianggap tidak konsisten karena selalu berubah. Pengertian ambivert merupakan sosok yang mudian, sehingga tidak heran apabila mereka berperilaku sesuai dengan perasaan mereka. Perasaan sosok ambivert bisa berubah-ubah, meski dalam waktu yang relatif cepat. Meski mempunyai kepribadian yang istimewa, orang dengan kepribadian ambivert terkadang masih bingung dengan kepribadian yang ia miliki. Mudah merasa lelah yang disebabkan karena terlalu banyak bersosialisasi. Sosok ambivert sangat sulit untuk mengatur suatu rencana. Pengertian ambivert meski bisa bersikap seperti ekstrovert, tetapi mereka terkadang tampak ambigu
ketika berada di tengah pembicaraan. Sosok ambivert sangat sulit ditebak, sehingga tidak heran apabila keputusan yang dibuat terkadang mengejutkan dan tidak sesuai dengan ekspektasi orang lain. Ambivert merupakan sosok yang pasrah ketika menghadapi sebuah pilihan. Sosok ambivert terkadang merasa kesulitan saat sedang mengambil sebuah keputusan. Bagaimana ambivert menyesuaikan diri? Sosok ambivert yang dinilai tidak konsisten, mereka juga kerap terdistraksi dengan lingkungannya. Jadi, apabila lingkungan kerja ambivert kondusif, maka mereka bisa bekerja dengan benar-benar produktif. Meski demikian, sebaliknya, apabila mereka berada di dalam lingkungan yang mempunyai banyak gangguan atau tidak kondusif, maka mereka juga bisa mengikuti pola lingkungannya. Karena memiliki kemampuan beradaptasi serta membaca suasana dengan baik, orang ambivert perlu untuk mengasah kemampuannya dalam memahami kondisi di sekitarnya. Misal, ketika sedang berkumpul dengan orang-orang baru. Sebagai seorang ambivert, kamu mungkin merasa lebih senang ketika menjadi sebuah pusat perhatian. Tetapi jangan lupa untuk tetap merangkul teman yang memiliki kepribadian introvert supaya mereka bisa merasa diterima dan lebih nyaman. Maksimalkan juga potensi untuk menyampaikan pendapat serta mendengarkan orang lain supaya semakin baik dalam memahami waktu yang sesuai untuk berbicara dan juga mendengarkan. Tips mengembangkan kepribadian ambivert. Apabila kamu mempunyai kepribadian ambivert, kamu masih dapat mengembangkannya lagi supaya mampu mendapat kemampuan yang lebih menunjangmu dalam dunia pekerjaan dan juga pendidikan. 1. Fokus pada aktivitas atau hal yang disukai. Seorang ambivert memang umumnya menyukai berbagai jenis kegiatan sosial. Akan tetapi, terkadang kegiatan tersebut tak memberikan mereka rasa senang, tetapi justru menguras energi serta menyebabkan rasa lelah. Untuk mengembangkan kepribadianmu, cobalah untuk mulai saat ini berfokus pada kegiatan yang memang membuatmu bahagia, serta bermakna bagi hidupmu. Misalnya, berlibur dengan teman dekat atau juga sekedar berlibur untuk melepas rasa lelah. 2. Coba untuk lebih bebas mengkomunikasikan perasaan. Mengkomunikasikan pikiran atau perasaan bisa membantumu dalam mengembangkan sifat ambivert. Apabila kamu memang sedang memerlukan waktu untuk sendiri, jangan ragu untuk mengkomunikasikan hal tersebut kepada orang-orang di sekitar. Berikan pengertian kepada mereka bahwa kamu sedang merasa lelah dan memerlukan waktu untuk menenangkan diri. 3. Usahakan menjaga sifat fleksibilitas. Seorang ambivert memang dikenal dengan sifat yang cenderung fleksibel. Hal ini merupakan hal yang baik. Terus dipertahankan dan kembangkan sifat ini, karena sifat ini sebenarnya begitu berguna apabila bagi dunia kerja. Sifat ini dapat memungkinkan kamu untuk diterima oleh lingkungan pada situasi apapun. Dengan begitu, kamu bisa dengan cepat berbaur, baik dengan atasan maupun dengan rekan kerja. Lalu, pekerjaan apa yang cocok untuk ambivert? Orang dengan kepribadian ambivert bisa beradaptasi dengan baik dalam berbagai situasi di lingkungan profesional. Oleh karena itu, sebenarnya tidak ada masalah dalam mencari pekerjaan. Berikut ini beberapa pilihan pekerjaan yang cocok untuk ambivert. 1. Human Resource Department atau HRD. Seperti yang telah sama-sama kita ketahui, HRD memiliki tugas untuk merekrut karyawan. Sebagai seorang ambivert, kamu dapat dikatakan cukup pandai untuk membaca karakter seseorang, sekaligus mampu untuk memancing mereka supaya dapat terbuka dan mengobrol dengan baik. Kemampuan ini sangat diperlukan bagi seorang HRD, supaya bisa menemukan kandidat paling tepat sesuai posisi yang diperlukan. 2. Psikolog atau terapis. Dengan memiliki sifat empati tinggi yang kamu miliki, pekerjaan menjadi psikolog sangatlah cocok bagi orang ambivert. Kamu bisa menjadi pendengar yang baik bagi pasien yang menceritakan keluh kesah mereka, sekaligus menjadi pemberi solusi layaknya seorang sahabat. 3. Jurnalis. Menjadi jurnalis juga cocok bagi para ambivert. Dengan sifat yang fleksibel serta mampu untuk mencairkan suasana, kamu bisa mendapatkan berbagai macam informasi dari narasumber. Selain itu, kamu juga bisa membaca sekaligus menyesuaikan gaya bicara, kepribadian, dan kondisi dalam sesi wawancara. 4. Sales. Menjadi sales bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah.
kamu perlu untuk beradaptasi serta mengakrabkan diri dengan para calon pembeli. Di samping itu, kamu juga wajib mendengarkan apa saja yang menjadi kebutuhan dari calon konsumen supaya bisa menjual barang yang kamu tawarkan. Nah, pekerjaan ini sangat cocok bagi seorang ambivert yang mampu untuk masuk mencairkan suasana dan mampu melakukan observasi. Bahkan, dari sebuah studi dalam jurnal Psychological Science mengatakan bahwa orang ambivert cenderung lebih cocok bekerja pada bidang marketing atau sebagai sales apabila dibandingkan orang ekstrovert maupun introvert. 5. Pengacara. Pengendalian emosi yang baik oleh seorang ambivert membuatnya cocok untuk bekerja sebagai seorang pengacara. Emosi yang tenang serta terkendali akan menjadi senjata yang ampuh untuk memenangkan berbagai argumen dari kasus yang tengah kamu tangani. 6. Guru. Tak sekedar mampu mengajar di depan kelas, seorang guru harus mampu untuk memahami kepribadian dari semua muridnya. Hal ini untuk mengetahui bagaimana pendapat serta kesulitan yang sedang mereka hadapi. Pekerjaan ini sangat cocok bagi orang yang berkarakter ambivert. Hal tersebut dikarenakan pengertian ambivert mempunyai kepribadian yang fleksibel ketika menghadapi beragam tipe murid dari berbagai latar belakang. 7. Desainer interior. Seorang desainer interior harus mampu mempersuasif kliennya supaya saran desain yang ditawarkan mampu diterima, tetapi ia juga harus bisa mendengarkan apa yang diinginkan oleh klien. Nah, kedua hal ini dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki kepribadian ambivert. Itulah ulasan tentang apa itu kepribadian dan pengertian ambivert dan serba-serbinya. Apakah kamu juga seorang ambivert? Bagaimanapun kepribadianmu, tetaplah berjuang keras dan pantang menyerah dalam kehidupanmu. Terima kasih.